Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cara-cara melakukan metode pembayaran internasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Salsabila, yang kedua ada Rizky Ramadan, yang ketiga ada saya sendiri Sri Husna, yang keempat ada Syifa Fauzia, dan yang terakhir ada Yuniasri Jayanti Putri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Pembayaran internasional adalah mekanisme atau cara untuk menyelesaikan transaksi keuangan antara pelaku ekonomi di berbagai negara. Pentingnya mempelajari pembayaran internasional yaitu untuk mengelola risiko keuangan, menjamin keamanan transaksi, efisiensi operasional, penyesuaian dengan peraturan dan regulasi internasional, memaksimalkan peluang pasar, serta memitigasi fluktuasi nilai tukar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Oke, terima kasih Husna. Selanjutnya saya akan membaca metode pembayaran internasional. Metode pembayaran internasional ada 8, yaitu cash, letter of credit, yang ketiga open account, yang keempat commercial bills of exchange, yang kelima bank transfer, yang keenam online payment, yang ketujuh documentary collection, yang kedelapan consignment. Selanjutnya ada metode pembayaran. Yang pertama menggunakan tunai. Kelebihannya aman untuk penjual dan pembayaran diterima di awal. Kekurangannya resiko tinggi untuk pembeli, terutama dalam hal kualitas barang. Yang kedua ada letter of credit. Kelebihannya yaitu keamanan untuk kedua belah pihak serta bank menjamin pembayaran. Kekurangannya biaya lebih tinggi dari prosedur lebih kompleks. Yang ketiga ada open account. Kelebihannya mendorong pesanan lebih besar, memperkuat hubungan dagang jangka panjang. Kekurangannya risiko tinggi bagi eksportir serta bergantung. Keempat ada commercial bills of exchange. Kelebihannya yaitu memberikan fleksibilitas bagi pembeli dan penjual serta legalitasnya terjamin. Sedangkan kekurangannya yaitu pembayaran bergantung pada kepercayaan antar kedua belah pihak. Yang kelima ada bank transfer. Kelebihannya adalah aman dan jejak transaksinya jelas. Serta kekurangannya adalah biaya transfer yang bisa tinggi dan waktu prosesnya lebih lama. Selanjutnya yang keenam ada online payment. Kelebihannya yaitu cepat, mudah, dan aman. Namun kekurangannya yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Selanjutnya yang ketujuh ada documentary collection. Kelebihannya lebih mudah daripada letter of credit dan relatif aman, sedangkan kekurangannya tidak ada jaminan pembayaran bergantung pada kesediaan importir. Dan yang terakhir ada consignment. Kelebihannya itu mendorong importir mengambil lebih banyak barang dan mengurangi risiko barang impor. Namun kekurangannya adalah risiko tinggi bagi eksportir dan tidak ada jaminan pembayaran. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembayaran. Metode pembayaran tunai, nilai transaksi kecil, tingkat kepercayaan tinggi, transaksi langsung, syarat kontrak sederhana, risiko kurs tinggi jika nilai tukar fluktuatif, biaya transaksi rendah, waktu yang dibutuhkan sangat cepat. Yang kedua ada letter of credit. Nilai transaksi besar hingga sangat besar, tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi, syarat kontrak sangat detail, risiko kurs sedang dapat dikelola melalui klausul kurs, biaya transaksi tinggi, biaya administrasi, waktu yang dibutuhkan relatif lama. Yang ketiga ada metode pembayaran open account, nilai transaksi besar, hubungan bisnis jangka panjang, tingkat kepercayaan tinggi, syarat kontrak sederhana, risiko kurs tinggi, biaya transaksi rendah, waktu yang dibutuhkan relatif cepat setelah pengiriman barang. Yang keempat ada metode pembayaran commercial bills of exchange, nilai transaksi sedang hingga besar, tingkat kepercayaan sedang, syarat kontrak fleksibel,
risiko kurs sedang, biaya transaksi sedang, waktu yang dibutuhkan relatif cepat. Metode pembayaran bank transfer, nilai transaksi beragam, tingkat kepercayaan beragam, syarat kontrak sederhana, risiko kurs tinggi jika tidak di hedging, biaya transaksi sedang hingga tinggi, waktu yang dibutuhkan relatif cepat hingga lambat. Metode pembayaran online payment, nilai transaksi kecil hingga sedang, tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi, syarat kontrak sederhana, risiko kurs sedang, biaya transaksi sedang, waktu yang dibutuhkan sangat cepat. Metode pembayaran documentary collection, nilai transaksi sedang, tingkat kepercayaan sedang, syarat kontrak fleksibel, risiko kurs sedang, biaya transaksi sedang, waktu yang dibutuhkan relatif cepat. Yang terakhir, metode pembayaran consignment, nilai transaksi besar hingga barang bernilai tinggi, tingkat kepercayaan tinggi, syarat kontrak detail, risiko kurs tinggi, biaya transaksi sedang, waktu yang dibutuhkan relatif lama. Manajemen risiko. Yang pertama ada jenis risiko, yaitu ada risiko non-pembayaran, risiko kurs, risiko politik, risiko hukum, dan risiko valuta asing. Yang kedua ada mitigasi risiko, yaitu ada asuransi kredit, hedging, lembaga kredit ekspor, factoring, pilihan metode pembayaran yang tepat, dan due diligence. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih Sri Husna. Dari presentasi yang kami lakukan, saya akan memberikan beberapa kesimpulan, yaitu metode pembayaran internasional sangat beragam serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan metode pembayaran harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk nilai transaksi, tingkat kepercayaan, syarat kontrak, dan risiko. Mitigasi risiko sangat penting dalam transaksi internasional. Perkembangan teknologi seperti blockchain yang mengubah cara pembayarannya dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.